Eksploitasi bumi secara berlebihan menjadi penyebab utama perubahan iklim secara konsisten gagal diatasi. Akibatnya, terjadi kerusakan alam seperti menipisnya sumber daya udara, air, dan tanah, hingga kepunahan flora dan fauna di berbagai belahan dunia. Musim kemarau dan musim hujan yang tidak menentu di tanah air ini menjadi salah satu bukti bahwa alam sedang berada dalam kondisi bahaya. Kondisi perubahan iklim tidak terjadi kalau terjadi keseimbangan alam. Mestinya adalah begitu. Akan tetapi dengan adanya revolusi hijau menyebabkan produksi baik, orang juga merasa sejahtera, akan tetapi lingkungan menjadi suatu hal yang krusial terhadap manusia. Sehingga sekarang harus kembali apa yang harus dilakukan, yaitu pada sustainable development, yaitu pertanian hijau yang berkelanjutan. Nah, inilah yang harus digalakkan. Jadi kembali pada seperti zaman kuno dulu, akan tetapi dipermodern. Dunia saat ini tengah dihadang dilema yang begitu besar antara kepentingan ekonomi dengan degradasi lingkungan yang tidak lepas dari motif ekonomi manusia. Degradasi lingkungan yang menyebabkan kerusakan ekosistem seakan tidak pernah terbebas dari nestapa dan akan terus menjadi ancaman dalam kehidupan manusia apabila tidak dirawat dengan baik. Lalu hal sederhana apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi dampak dari krisis iklim ini? Yang pertama, guys, perubahan iklim ini harus melakukan terutama saluran drainase menjadi baik, lebih sehat, karena itu mencegah kaitannya dengan faktor demam berdarah dan atau malaria. Itu yang pertama. Yang kedua, sampah. Sampah ini juga sumber penyakit, akan tetapi sampah ini juga bisa dijadikan secara ekonomi. Ini juga harus tertib bahwa sampah ini syukur-syukur dalam 24 jam itu sudah sampai ke TPS dan diproses. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, keterkaitannya dengan sumber daya air. Jangan memanfaatkan air tanah, terutama bagi mereka yang tinggal di Jakarta, karena air tanah pada saat kondisi yang seperti ini, bakteri kolinya itu tinggi sekali, sampai 15.000 per liter, itu seperti cendol di dalam gelas, itu bakteri semua, dan itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Dan juga harus dilakukan sesuatu hal, jangan membakar sampah, apalagi ini, dan terutama yang sangat krusial dan sangat diharapkan oleh pemerintah adalah memilah sampah dari rumah. Itu harus dilakukan sehingga itu akan memudahkan di dalam proses. Itu yang sangat krusial, sedangkan yang lain-lain kaitannya dengan tata hijau dan lain sebagainya, saya rasa untuk DKI Jakarta sudah cukup baik. Begitu juga saya melihat di Bandung dan Yogyakarta, Semarang itu sudah cukup baik, akan tetapi kaitannya dengan sanitasi ini yang belum menjadi satu pekerjaan bagi rekan-rekan di perkotaan. Ini menjadi suatu tugas yang mulia. Perlu adanya edukasi, perlu adanya gerakan kolektif, kesadaran bersama, baik itu secara pribadi, industri maupun dari pemerintah sendiri sebagai yang menjalankan regulasi dalam kebijakan khususnya lingkungan hidup. Artinya dalam meminimalisir ini kita perlu ada kesadaran terkait kebiasaan kita dalam menggunakan transportasi. Misalkan kita sudah ada transportasi massal, kita harus bisa gunakan, memanfaatkan transportasi massal secara maksimal, tidak dengan pribadi. Artinya ini bisa dilakukan dan dapat mengurangi emisi terhadap kendaraan itu sendiri ya, karena penggunaannya. Terus dari produk-produk yang kita beli, kita juga harus bisa meminimalisir juga. Contohnya kita bisa menggunakan kantung dalam berbelanja, jadi kita bisa memaksimalkan, meminimalisir penggunaan kantong plastik konvensional. Itu salah satunya sih Mbak. Terus juga kegiatan-kegiatan lingkungan, kelestarian juga perlu kita lakukan. Kesadaran itu perlu kita bangun bersama, seperti menanam pohon, mulai dari rumah, atau dari pekarangan, atau lingkungan-lingkungan yang memang punya lahan kritis.
Upaya tersebut sedianya dapat meminimalkan kegagalan manusia dalam mengatasi masalah iklim, sebagaimana yang terjadi saat menginjakan tahun 2021, di mana State of the Global Climate melaporkan tahun tersebut memecahkan rekor untuk tanda krisis iklim. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan.